Kita ketahui bersama bahwa belakangan ini masalah demi masalah mendera KPK. Setelah mantan Ketua KPK juga tersangkut kasus pemerasan, kemudian yang baru-baru ini juga sekarang sedang bergulir, sedang dilakukan pemeriksaan etik ataupun juga sidang etik di KPK. Ini kemudian ada kasus yang melibatkan para pegawai KPK mengenai adanya pungli, pungutan liar. Nah, di tengah kasus-kasus yang mendera KPK selama ini, KPK ini kemudian menggelar adanya paku integritas atau penguatan anti korupsi untuk penyelenggara berintegritas yang juga menampilkan para capres, cawapres, tentunya 3 pasang, 1, 2, dan 3 untuk bisa memaparkan apa idenya, apa visinya, kemudian juga apa programnya, kemudian juga bagaimana komitmennya untuk bisa mencegah dan juga meniadakan korupsi di tanah air. Cukup layakkah hal itu dilakukan oleh KPK? Dan nanti kita juga akan telaah tentunya bagaimana sebenarnya ide-ide yang disampaikan oleh masing-masing para capres-cawapres. Untuk bisa meneliti lebih lanjut berbicara mengenai hal ini, sudah hadir tentunya para narasumber di samping saya yang juga merupakan Wakil Ketua TKN dari pasangan Capres-Cawapres nomor 02, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sudah hadir bersama saya, itu Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Habib, selamat malam. Alhamdulillah. Baik, dan juga ini akan bisa memberikan sorotan yang tajam mengenai bagaimana kiprah KPK saat ini. Beliau merupakan mantan penyidik KPK yaitu Mas Yudi Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Yudi. Waalaikumsalam, malam Mbak. Baik, dan juga sudah bergabung secara daring dengan kita, ada Pak Saud Situmorang yang juga juru bicara dari pasangan nomor 01, juru bicara Timnas Amin. Selamat malam Pak Saud. Pak Saud, mohon maaf sepertinya suaranya masih di mute, kami belum bisa mendengar. Ya. Baik. Ya, selamat malam, dan Baik Pak Saud, kami minta waktunya sedikit saja di tengah-tengah kesibukan Pak Saud. Dan juga sudah bergabung dengan kita Wakil Direktur Hukum TPN 03 atau pasangan 03 yaitu Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud MD yaitu Bang Heru Musaki. Selamat malam Bang Heru Musaki. Ya, selamat malam Mbak. Baik, nah ini kita minta pandangan dari Mas Yudi terlebih dahulu. Di tengah masalah yang membelit KPK seperti ini, publik bertanya-tanya, apakah pantas, apakah layak, apakah cukup etis KPK kemudian mengundang para capres-cawapres dan juga meminta komitmen mereka, mendengarkan ide-ide mereka, bahkan juga mengajak capres-cawapres menandatangani fakta integritas, Mas Yudi? Ya, pertama tentu kita sudah paham ya, dari sisi kredibilitas KPK jatuh ya, kepercayaan masyarakat justru lebih tinggi kepada kepolisian dan kejaksaan hasil survei CSS kemarin ya. Dan permasalahan itu terjadi karena internal KPK. Kita tahu bagaimana ketua KPK menjadi tersangka korupsi. Kita tahu bagaimana terjadi korupsi yang sistematis di rutan KPK. Terjadi pungli yang melibatkan 93 orang. Nah, kalau saya melihat bahwa permasalahan ini kan tentu harus kita hindarkan gitu ya. Kita fokus kepada bagaimana KPK tetap bekerja. Dan saat ini kita melihat bahwa pemberantasan korupsi kan mau tidak mau menjadi isu yang strategis. Ya, kemarin dalam debat pertama kita tidak melihat ya bagaimana terkait dengan pemberantasan korupsi karena temanya menjadi satu dengan yang lain ya, HAM dan sebagainya. Dan kemarin kita bisa melihat bagaimana, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait bahwa disitulah saya melihat ya KPK mengakui kegagalan mereka. Ya, sehingga kemudian mereka menyampaikan permasalahan-permasalahan yang seharusnya merupakan tugas KPK. Kita lihat yang pertama, indeks persepsi korupsi ya, yang merosot tajam. Bagaimana koordinasi yang merupakan kewenangan KPK dalam undang-undang, ternyata tidak mampu mereka. Padahal itu permasalahan teknis gitu kan, termasuk juga tentang indeks integritas yang menurun. Jadi menurut saya bahwa acara malam tadi sebenarnya KPK melempar tanggung jawab kepada para capres ini untuk ini kami punya masalah loh. KPK kami punya problem bahwa kami dibelenggu, kami dilemahkan, jadi permasalahan di internal kami, ya kan? Misalnya kayak tadi LHKPN, ya bahwa ternyata LHKPN ya itu banyak yang tidak mau melaporkan, ya kan, termasuk melaporkan yang tidak benar, karena tidak ada instrumen yang kuat, misalnya pidana. Ya, kemudian yang bahkan ternyata dicontohkan oleh ketua KPK-nya sendiri melanggar etik karena tidak memasukkan 7 asetnya. Bayangkan, KPK saja mencontoh seperti itu. Nah, sekarang KPK ingin menaikkan ke pidana, padahal ketua KPK-nya mencontoh yang tidak benar seperti itu, bahkan kena etik. Nah, jadi menurut saya pertama terkait dengan kredibilitas ya tentu itu dipertanyakan ya. Tetapi bagi saya yang penting dan masyarakat melihat bagaimana sebenarnya ide dan gagasan dari para capres ini ya terkait dengan masalah yang kalian lihat KPK berani untuk menyampaikan bahwa dalam tanda kutip kami telah gagal gitu kan, sehingga tolong
ketika kalian siapapun yang terpilih ya menjadi presiden, tolong benahi dari berbagai macam perspektifnya yang dimiliki, karena dari 3 orang ini kan tentu capres ini berbagai macam background, Mbak. Makanya saya melihat ada yang Pak Anies berbeda, Pak Prabowo berbeda, Pak Ganjar berbeda. Kenapa? Karena dari pengalaman mereka terkait dengan jabatan yang telah mereka emban selama ini. Seperti itu, Mbak Putri. Baik, ini mungkin kita langsung saja berikan kesempatan kepada Pak Saud, karena Pak Saud sepertinya mungkin hanya bisa bergabung dalam perbincangan ini sampai segmen ini saja. Pak Saud, silakan. Kalau Mas Yudi mengatakan KPK akui kegagalannya, termasuk juga KPK lempar tanggung jawab, di mata Pak Saud seperti apa sebenarnya acara semalam itu? Pak Saud, mohon maaf kembali, sepertinya masih di mute. Ya, mereka hanya ingin cawe-cawe ya, biar buat mereka terkesan ikut bertanggung jawab siapapun terpilih. Tapi agak berbeda. Kalau masa lalu kita juga biasa manggil-manggil begitu. Habis dilantik, papanya di istana, kalau kepala daerah, nah kita panggil KPK, kita tunjukin tuh bajak ke belakang, lihat penjara dan seterusnya. Tapi dia udah terpilih dan udah dilantik. Jadi sebaiknya itu nggak usah di tiga-tiganya, yang terpilih aja ntar nanti dibawa. Kalau teori-teori yang disampaikan 3 paslon kemarin, jelas yang disampaikan Pak Anies yang lebih jelas, dan di targetnya itu juga jelas. Indeks persepsi korupsi 2029 itu mencapai 46 sampai 50. Jadi, tapi itu juga kan sebenarnya bisa dibaca oleh pihak KPK. Mereka nggak baca aja 3 paslon itu menyampaikan pokok pikirannya apa. Jadi saya bilang itu hanya kelihatan supaya mereka cawe-cawe, kesannya mereka tanggung jawab untuk pemberantasan korupsi. Tapi mereka sendiri nggak punya passion pemberantasan korupsi, seperti kata Yudi tadi. Jadi part of the problem, menyelesaikan masalah agak sulit. Karena kuncinya mereka harus independen dulu. Undang-Undang 19 2019 itu harus diubah, dikembalikan. Which is Pak Anies sudah bikin program 100 harinya, nanti akan mengganti itu, apakah itu lewat undang-undang atau lewat perpu. Nah, jadi sebaiknya memang ini efisien ya upaya kemarin itu. Jadi sekali lagi, tapi kita secara keseluruhan bisa saja menghargai. Tapi karena mereka menghargai, karena mereka melakukan sesuatu yang tidak menghargai karirnya selama ini, sehingga kalau kita lihat tanggapan-tanggapan dari pemirsa itu kan semuanya negatif ya. Apalagi kemudian kalau mendengar orang bicara, tapi kalau lebih banyak dia bicara dari yang mau bicara gitu kan. Jadi lucu juga itu kemarin tuh. Jadi kesannya kayak mereka menunjukin bahwa kami juga melakukan bla 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 bla. Sudah terbukti kok yang bicara juga ada masalah-masalah yang disebut di sekitar dia. Jadi sekali lagi kita tunggu saja sebenarnya sebaiknya untuk kemudian 3 calon ini dipilih oleh rakyat Indonesia. Tapi kita yakin yang punya passion pemberantasan korupsi dan siap karakter integritasnya, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, adil itu ya Anies Rashid Baswedan. Gitu, Baik, Pak Saud, ini menghindari Pak Saud sepertinya mungkin hanya bisa bergabung dalam segmen ini saja, Pak Saud. Mengenai rencana revisi Undang-Undang KPK dari pasangan 1, apakah kemudian ini bisa dilakukan? Implementasinya dipertanyakan juga oleh masyarakat kemarin yang mendengarkan ide ini. Karena kalau kita tahu juga masalah Undang-Undang KPK ini kan juga sebelumnya sudah disetujui oleh partai-partai, termasuk juga partai-partai yang mengusung pasangan nomor 01, Pak Saud. Ya, kita berharap itu kalau nunggu DPR pasti lama ya. Makanya kita berharap itu nanti diperpukan aja biar cepat. Jadi Pak Anies langsung keluarkan perpu dengan sejumlah detail-detail yang harus kita ganti di dalam undang-undang yang sudah ada, sehingga kemudian kita bisa jadi lebih cepat melaksanakannya. 100 hari pertama itu independensi KPK harus selesai. Jangan lupa persoalan kita di debat 1, 2, 3, 4, 5 nanti itu isi utamanya adalah korupsi. Coba kita lihat debat-debat yang dilakukan itu dan debat yang 2 lagi yang sisa, pasti isu utamanya itu adalah korupsi. Dan itu tercermin kenapa indeks persepsi korupsi kita 34 itu kan persoalan yang kompleks di badan cukai, badan pajak, badan audit, di polisi, tentara, hakim, militer itu kan bermasalah semua. Oleh sebab itu pedang pemberantasan korupsi itu udah pas kalau dipegang oleh Anies gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Saud sudah bergabung dalam perbincangan ini walaupun memang waktunya sangat sempit karena tadi Pak Saud mengatakan 18.45 akan boarding, kebetulan ada di luar kota, tapi terima kasih sekali sudah bisa memberikan pandangannya. Nanti kita juga akan setelah jeda akan meminta pandangan dari pihak-pihak lainnya, perwakilan 02 dan juga 03, tapi setelah yang berikut ini kami segera kembali. Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan. Kalau tadi Mas Yudi sudah katakan bahwa acara paku integritas yang digelar oleh KPK semalam ini merupakan pengakuan KPK bahwa gagal melakukan tugasnya dan juga termasuk lempar tanggung jawab kepada para capres-cawapres. Pak Saud tadi mewakili pasangan 01 juga mengatakan bahwa itu hanya sudah cawe-cawe saja, nggak perlu semuanya 3 orang para pasangan calon untuk bisa mempresentasikan idenya di depan KPK. Nanti saja kemudian siapa yang terpilih. Bang Habib mungkin punya pandangan tersendiri. Ya, kami sebetulnya tidak dalam posisi untuk menilai. Kami kan pihak yang diundang. Tentu sebagai kontestan pemilu
diundang oleh lembaga ya, kita bicara KPK sebagai lembaga seperti KPK sangat terhormat bagi kami untuk hadir dan berkesempatan juga menyampaikan gagasan-gagasan paslon kami terkait pemberantasan korupsi. Tadi menyinggung apa yang disampaikan, kalau saya lihat semalam, pertama pihak KPK kan dia speech dulu, ada 2 orang tuh, ada Pak Nawawi, Pomolango, kemudian Pak Gufron. Saya pikir teman-teman itu dalam posisi fair ya. Dia sampaikan IPK turun, ada berapa indeks ya, 3 kalau nggak salah turun dan lain sebagainya. Menyampaikan posisinya sekarang tidak baik-baik saja lembaga. Kalau saya melihat dari sisi positifnya, ya, ya ada baiknya juga, gitu kan ya. Lembaga apapun ya kan, dia membuka diri ya, penilaian masyarakat terhadap mereka disampaikan secara terbuka, gitu. Lalu yang saya tangkap gitu kan, beberapa poin yang disampaikan, kalau nggak Pak Pomolango atau Pak Gufron ya, menurut saya juga banyak yang paralel dengan pendapat masyarakat ya kan, soal penguatan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan pemberantasan korupsi. Kalau mereka kan ngomong penguatan KPK ya kan ya, independensi, lalu LHKPN kalau nggak salah ada disebut ya, penguatan. Saya pikir kan ya ini fair lah ya disampaikan kepada mereka harapan. Lalu para paslon semalam termasuk Pak Prabowo menyampaikan, menurut saya kalau yang disampaikan Pak Prabowo itu bukan hanya 4 sehat tapi 5 sempurna, ya kan. Kalau yang lain kan kurang lebih misalnya soal regulasi diperbaiki masuk ya kan, soal LHKPN, soal penguatan masuk. Kalau Pak Prabowo plus, nah sempurnanya Pak Prabowo adalah bagaimana sistem ini kan bicara soal kesejahteraan orang-orang yang mengontrol anggaran. Betul. Ya, disampaikan kayak ke Pak Prabowo, hakim di Inggris atau di mana begitu kan, itu kantornya lebih mewah daripada kantor Perdana Menteri, hakim agungnya. Lalu banyaklah gitu kan. Ini kan ada beberapa studi lah ya, ada perdebatan tapi yang disampaikan Pak Prabowo itu menurut saya ada benarnya juga ya kan, karena itu cukup relevan. Kalau sudah dipenuhi kesejahteraannya, ini orang-orang penyelenggara negara yang mengontrol kuasa dan anggaran besar, baru ya kan ya, kita ketika penegakan ini kita harus sangat tegas, kata Pak Prabowo, hukuman yang berat dan tegas, dan saya akan pimpin langsung. Nah ini waktu selesai acara kan saya ngobrol di holding room ya kan, oh iya dia bilang kalau ini kita sikat habis, sudah kita baikin istilahnya kan, masih nyopet masih nyolong kita sikat habis gitu. Nah saya pikir ini kan pembicaraan orang yang ngerti lapangan, ya kan, bukan hukum di atas kertas saja, ya kan, tapi dia ngerti lapangan. Mengelola negara sebesar ini, tentu praktek-praktek ideal itu bagus, tapi harus diuji dengan pengalaman kita di lapangan. Oke, pendekatan sistemik dan juga realistis kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo, kemudian untuk bisa meningkatkan gaji para aparatur. Kemudian nanti kita juga akan dengarkan Bang Heru. Bang Heru, bagaimana kemudian melihat dan juga menilai acara yang diselenggarakan oleh KPK pada semalam ini? Ya, terima kasih. Jadi kami sebetulnya mengapresiasi ya, tadi juga sudah disebutkan oleh Bang Habib bahwa memang kami diundang untuk memberikan pandangan-pandangan dan konsep mengenai penguatan dan penegakan hukum di dalam konteks anti korupsi. Jadi memang kami menyambut baik dan mengapresiasi langkah KPK yang sebetulnya come up dengan what's the problem. Jadi apa isu yang dialami oleh mereka dan apa keterbatasan KPK dalam melakukan atau memperkuat sistem anti korupsi yang ada sekarang ini, dan mereka betul-betul come up atau betul-betul tampil dengan apa adanya dan mempresentasikan bahwa ini loh hambatan-hambatannya, gitu kan. Jadi kan memang kalau kita mau bergerak maju ke depan, memang harus berangkat dari problem statementnya dulu, kemudian kita cari solusinya bersama-sama, kemudian ada komitmen dari para capres ini, termasuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, untuk memberikan bagaimana caranya, gitu kan. Jadi kami lebih melihat bahwa KPK come up dengan problem, kemudian meminta para capres ini untuk mempresentasikan bagaimana caranya
memperkuat institusi KPK, kemudian juga melakukan beberapa hal atau terobosan atau tindakan dalam konteks anti korupsi, gitu ya. Dan kemarin juga Pak Ganjar juga mempresentasikan beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang tentunya pertama tadi sudah singgung sebelumnya adalah mengembalikan marwah KPK, karena ini yang paling penting, gitu ya. Karena penguatan kelembagaan, penguatan moral dan etik para karyawan di dalam tubuh KPK bebas dari intervensi dan sangat independen dan imparsial, itu yang paling penting. Itu menjadi sangat penting karena situasi sekarang ini memang KPK sedang tidak baik-baik saja, maka lembaganya harus diperkuat dulu. Kemudian yang kedua, Pak Ganjar juga berbicara mengenai 3 siklus atau 3 step yang akan dilakukan, yaitu pertama pendidikan, kemudian kedua pencegahan, dan kemudian penindakan, gitu ya. Dalam 3 step ini dipaparkan secara detail bagaimana beliau akan melakukannya sesuai dengan rekam jejak. Mungkin tidak usah diragukan lagi, Pak Ganjar sudah melakukannya di Jawa Tengah, kemudian Pak Mahfud juga rekam jejaknya sudah tidak diragukan. Beberapa kasus-kasus dia bongkar, tabrak, dan sebagai peluru tidak terkendali, semuanya dibuka secara transparan dan diperkenankan masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Nah, hal yang ketiga adalah mengembangkan atau memperluas partisipasi masyarakat melalui lembaga kontrol dari jurnalisme, kemudian mengikut sertakan civil society dalam melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, Mas Yudi, kalau bicara mengenai penguatan KPK, kemudian formulasi apa kemudian mungkin bisa ampuh? Kalau kita dengar tadi dari pasangan 01 memang kemarin untuk bisa mengembalikan independensi KPK, revisi Undang-Undang KPK. Kemudian mengatakan ini yang paling berani untuk bisa memberantas korupsi adalah pasangan 01. Tapi kalau Bang Habib bilang pasangan 02 nih yang 4 sehat 5 sempurna, artinya lengkap. Sementara tadi Bang Heru juga mengatakan pasangan 03 kalau masalah soal pemberantas korupsi, track recordnya ini juga sudah luar biasa pasangan 03. Di mata Mas Yudi seperti apa? Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan Mbak ya, bahwa semuanya mempunyai pandangan masing-masing dalam memberantas korupsi. Sehingga saya harapkan ketika ketiganya ya kemarin menyampaikan, itu semua sebenarnya menjadi satu. Sehingga siapapun yang menjadi presiden nanti, semua pandangan-pandangan yang kemarin itu bisa direalisasikan. Misalnya pandangan Pak Prabowo tentang kesejahteraan, pandangan Pak Anies terkait dengan penguatan KPK, pandangan Pak Ganjar terkait dengan bagaimana digitalisasi. Sebenarnya nggak ada yang ini, nggak ada yang lebih tinggi dari yang lain seperti itu. Tapi apa yang harus menjadi prioritas yang dilakukan nanti oleh mereka pada saat terpilih? Saya melihat bahwa punya satu kesatuan mereka, yaitu bagaimana memperkuat KPK. Nah, saya lihat ya, KPK ini menjadi lemah karena adanya revisi Undang-Undang KPK. Apa yang membuat KPK lemah? Ada 3 kekuatan KPK selama ini. Pertama, pimpinan KPK. Ya, seleksi pimpinan KPK. Ya, akhirnya menghasilkan pimpinan KPK yang sekarang itu jangan diulangi. Ketika masyarakat dulu menolak ya terkait ada calon yang melanggar etik dan sebagainya, kan akhirnya terbukti. Sekarang jadi bermasalah. Kemudian yang kedua, terkait dengan pegawai KPK. Status pegawai KPK yang ASN ini membuat independensinya menjadi berkurang. Ya, kemudian yang paling penting adalah kewenangan KPK. Iya, jadi kalau misalnya kewenangan KPK nggak diperkuat, ya seperti tadi kembali ada curhatan untuk koordinasi saja, walaupun KPK mempunyai kewenangan koordinasi, lembaga-lembaga yang lain sepertinya agak enggan gitu kan. Nah, oleh karena itulah maka penguatan KPK harus dimulai dari legislasinya dulu. Kalau tidak akan sangat berat, Mbak. Kenapa? Ya tadi kita melihat bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada KPK itu pasti akan sangat sulit. Dan pemberantasan korupsi tanpa KPK itu menurut saya adalah omong kosong. Kenapa? 19 tahun KPK berdiri. Ya, kita bisa melihat bagaimana prestasi KPK. Dan saya yakin ketika misalnya terjadi penguatan KPK dan semua capres punya visi yang sama, jadi siapapun yang terpilih gitu ya, artinya satu masalah bangsa itu selesai. Kenapa? Karena korupsi diberantas, investasi akan masuk, uang negara nggak akan dirampok, pembangunan berjalan, seperti itu Mbak. Artinya ekonomi akan naik. Tapi kalau tidak, kalau KPK-nya masih seperti sekarang, akhirnya kedepannya nggak ada perbuatan artinya ada affirmative action terhadap KPK. Saya pikir permasalahan di KPK akan semakin meluas gitu kan. Kita kemarin baru Pak Firly, terus kemudian ada lagi kemarin dilaporkan 2 pimpinan yang lain. Artinya kalau nggak ada suatu tindakan khusus nih, ya akhirnya kita hanya melihat pemberantasan korupsi jauh panggang daripada api. Baik, itu, Mbak. Beragam konsep, beragam tawaran yang dilakukan
oleh ataupun juga dijanjikan oleh pasangan capres-capres ini dinilai oleh Mas Yudi semuanya baik, seharusnya disatukan untuk bisa nanti memberantas korupsi di tanah air dan juga menguatkan peranan KPK. Tapi kemudian ketika meminta untuk apa yang menjadi prioritas, Mas Yudi sudah berikan informasinya, termasuk juga soal masalah perekrutan, seleksi dari pimpinan KPK, revisi Undang-Undang KPK. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini, apa pandangan dari pasangan nomor 02 dan juga 03, termasuk juga untuk bisa melihat kewenangan KPK setelah jeda berikut ini. Baik, pemirsa, sebelum jeda tadi kita sudah minta pandangan dari Mas Yudi selaku mantan penyidik KPK, apa sebenarnya yang harus diperbaiki pondasinya. Ini menjadi prioritas untuk bisa memperbaiki KPK, penguatan KPK. Salah satunya adalah masalah perekrutan, seleksi dari pimpinan-pimpinan KPK, kemudian juga para pegawai KPK, kemudian juga bagaimana kewenangan KPK ini, revisi Undang-Undang KPK menjadi perhatian. Bang Habib punya pandangan mengenai hal ini juga? Ya, itu semua kan ada di regulasi yang disampaikan Mas Yudi, ya. Saya sendiri kan anggota DPR saat ini ya, kita terbuka saja. Masalahnya ini lagi pada nggak konsen nih Mas Yudi nih. Ya. Kenapa, Bang? Sampai 14 Februari DPR itu kayak kuburan gitu ya. Orang di dapil semua. Saya aja yang dapilnya Jakarta Timur, tadi masuk di DPR kok kayaknya lama banget nggak kesini ya. Jadi ya begitu. Jadi sebetulnya ini setelah 14 Februari saya pikir kita bisa gas ya. Perbaikan ini nggak perlu menunggu DPR periode baru lagi tanggal 1 Oktober pelantikan. Kenapa? Kan partainya kurang lebih itu aja. Baik. Partainya ya. Jadi bisa berkelanjutan gitu loh. Misalnya bisa disusun, ya kita terima aja. Ada masyarakat Pak Yudi, saya harus kasih tahu juga, yang juga merasa undang-undang udah bagus, ya kan? Pak Yudi bilang perlu diperbaiki. Tentu silakan saja sampaikan, datang ke kami nanti, ya kan? Nanti dibalik diproses, di Komisi 3 diproses, ya, di mana yang sudah benar. Misalnya dari sekian pasal mungkin saja ada yang sudah benar loh, ya kan? Betul. Tapi ada yang dianggap bermasalah, ya tentu kita terbuka terhadap koreksi dari masyarakat. Jadi memang kontestasi Pilpres ini dalam konteks semua orang beradu gagasan benar bagus. Tetapi dalam konteks teknis, ya kan, ya bagaimana kita menjalankan fungsi tugas kedewanan di DPR. Mohon maaf ini agak mengganggu juga karena kami ini juga caleg, ya kan, saya anggota DPR tapi caleg. Jadi 24 jam waktu saya sekarang di Jakarta Timur gitu kan, termasuk di sini kan Pulau Gadung nih, Jakarta Timur. Betul. Ya, jadi ya itu ya. Baik. Kita terima masukan dari teman-teman seperti apa nanti kita diskusikan. Kan sekarang gini, partai-partai politik itu kan tersebar di 3 paslon. Yang dulu sama-sama mengesahkan undang-undang itu. Betul. Ya kan? Nasdem, PKS, kemudian PKB. PKB, betul. Pendukungnya Pak Anies. Pak Anies, ya kan ya, kan? Lalu di PDIP dan P3 pendukung Pak Ganjar Mahfud. Ya. Kemudian kami ada sekian partai. Sebetulnya ya logikanya kan para calon ini kan pasti punya komunikasi dengan baik dengan para partai yang mendukungnya. Iya dong, ya. Apa yang disampaikan itu bagus-bagus. Sebetulnya kan sejak saat ini nggak perlu nunggu terpilih jadi presiden atau bukan. Sebetulnya sih kalau dalam konteks regulasi dimulai dari DPR sudah bisa. Bisa dilakukan, ya. Baik. Nanti kita akan perdalam lagi mengenai hal ini, termasuk mendengarkan pandangan Bang Heru Muzaki. Masih juga kita melanjutkan dalam segmen ini apa yang disampaikan oleh Mas Yudi tadi menjadi sebuah masukan. Bang Heru Muzaki mungkin juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Ya, kalau saya tadi menyoroti masalah rekrutmen ya. Jadi memang sumber daya manusia di institusi seperti KPK ini ethical standardnya harus lebih tinggi dari yang lain gitu ya. Makanya kalau saya dan kami dari pasangan nomor 3, memang kami merefer dalam visi misi kami itu kami merujuk pada Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies. Jadi yang mana saya bisa soroti ada beberapa hal. Pertama, rekrutmen terhadap staf ya KPK itu harus dilakukan secara hati-hati dan memiliki ethical standard yang tinggi. Jadi seluruh karyawan KPK harus memiliki integritas yang tinggi dan ini harus dibuktikan secara kualitatif dengan segala teknik-teknik yang diemploy oleh KPK. Kemudian kedua, pemilihan ketua dari KPK itu sendiri atau seleksi dari KPK itu sendiri. Ini harus dilakukan dan calon-calon ketua KPK itu harus mempunyai track record yang bagus, itu nomor 1. Jadi jangan ada orang yang bisa dipilih dengan misalkan mempunyai track record pelanggaran etik
pelanggaran etik atau pelanggaran hukum apapun. Kemudian yang kedua, calon ketua KPK ini harus memiliki impartiality atau tidak berpihak kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, dia harus independen. Nah itu mungkin dari segi rekrutmen SDM itu yang kami soroti, dan setidaknya itu yang tercantum dalam visi misi kami untuk penguatan KPK ke depan dalam segi sumber daya manusia atau dalam segi seleksi calon ketua KPK. Mungkin demikian dari sisi saya. Baik. Ya, nah ini juga mungkin kalau kita lihat sudah ada ide-ide yang disampaikan oleh tadi Bang Heru Muzaki, sejalan juga sepertinya apa yang disampaikan oleh, cukup sepakat mengenai hal ini, Bang Habib? Ya sepakat ya, banyak hal-hal baik tadi semalam juga disampaikan oleh Pak Ganjar ya. Soal digitalisasi. Sebenarnya soal digitalisasi ini kan semua paslon menyampaikan pada saat debat yang pertama, debat capres, lalu di debat kedua juga masing-masing ada segmen soal digitalisasi ini ya. Dan sebetulnya pemerintahan saat ini ya, Pak Luhut ya misalnya kan menyampaikan digitalisasi ini adalah salah satu kunci keberhasilan pemberantasan korupsi. Nah tinggal memang momentumnya kita masih perlu menunggu dulu ya Mbak ya, melewati event pemilu ini. Jadi gini, kalau visi misinya Mas Yudi pasti sudah bedah 3 paslon ya kan ya. Bagus ya kurang lebih Mas ya. Tinggal actionnya saja. Nah itu dia. Nah actionnya saja apa mau dikata. Kalau mau sekarang ya kan ya dalam konteks regulasi ini masa sidang kali ini saja kita 3 minggu doang ya kan ya. Sampai coblosan cuma 3 minggu. Betul. Ya kan itu pun diisi bukan kegiatan yang raker. Tapi kunjungan ke dapil juga, pun dapil namanya, kunjungan daerah pemilihan ya. Sehingga kalau sampai coblosan memang belum bisa ngapa-ngapain. Tapi setelah coblosan, menghitung suara sampai penetapan pasangan calon terpilih itu kan 6-7 bulan. Oh. Ya sampai Oktober kan ya, berarti kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Ya kan 8 bulan bahkan, ya kan. Nah sebenarnya di rentang waktu itu ya pihak yang sudah misalnya sudah secara ini diumumkan ya quick count misalnya sudah diumumkan sebagai pemenang kan udah bisa tahu dah tanggal 14 jam 12 malam biasanya udah tahu nih yang menang siapa. Termasuk ya 1 putaran atau 2 putaran ya Bang? Iya, ya. Kalau 1 putaran sejak itu udah bisa mulai Mbak sebetulnya perbaikan KPK ini teman-teman ya kan tinggal aja misalnya pasti nanti akan ada rumah transisi ya di mana konsep-konsep yang akan diberlakukan besoknya mulai digodok tapi kan jangan lupa ada yang namanya DPR. Betul. DPR ini kan terus ada. Betul. Nggak mati nggak bubar juga sampai kan tetap ada gitu loh kerja-kerja di DPR kan bisa dimulai di situ jadi apapun bentuk usulannya baik yang disampaikan Mas Yudi dan kawan-kawan, tapi juga ada usulan dari kelompok-kelompok yang berbeda. Belum tentu kan bertentangan berbeda ini, ya kan? Tapi belum tentu sama. Ya kita dengar juga sama-sama gitu loh. Jadi ikhtiar niatan untuk memperbaiki situasi ini saya pikir datang dari mana-mana. Dari 3 paslon datang, dari masyarakat datang. Baik, terakhir mungkin juga penutup Mas Yudi, kalau kita dengarkan sudah ada yang menyinggung masalah revisi Undang-Undang KPK, masalah peningkatan kualitas hukum mereka para aparatur sehingga dengan kenaikan gaji, kemudian juga sudah ada digitalisasi, e-planning, e-budgeting. Mungkin ada lagi masukan kepada para capres, cawapres nanti yang terpilih, termasuk juga meminta komitmen mereka untuk bisa mengimplementasikan itu semua, Mas Yudi terakhir. Ya, saya pikir semua sudah dibahas ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa masyarakat menunggu ya realisasi dari janji, kan janji kan indah. Itu dia. Ya kan, indah sekali gitu kan. Bahkan saya sebagai orang yang paham tentang gerakan anti korupsi, wah saya udah berpikiran indeks persepsi Indonesia akan naik gitu kan. Kemudian korupsi akan turun gitu. Tapi sekali lagi benturan ketika nanti terpilih gitu kan, tentu kan banyak faktor-faktor, ada kepentingan dan lain sebagainya. Dan saya harapkan bahwa apa yang sudah disampaikan ya oleh para capres ini itu benar-benar realisasikan. Kenapa? Karena ini kan untuk bangsa dan negara kita, supaya Indonesia bisa maju seperti itu, Mbak. Apalagi kemarin ataupun juga semalam sudah ditandatangani fakta integritas yang memang mungkin bukan sanksi pidana tapi ada sanksi sosial, sanksi moral juga. Nah itu yang kita harapkan juga bisa lebih mengikat sehingga para capres-cawapres bisa mengimplementasikan, membuat menjadi nyata rencana-rencana tersebut untuk bisa menurunkan korupsi di tanah air. Mas Yudi terima kasih, Bang Habib juga terima kasih. Selamat bersibuk kembali di daerah pilihannya atau juga dapilnya. Kemudian juga Bang Heru Muzaki juga terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam perbincangan ini. Yang pasti kami akan terus kabarkan, Anda putuskan.